92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Makin seru ya ladies. Aduh, ini seru banget deh kalau kita lagi ngomongin tentang MBTI nih Sobat Maestro ya. Kita mengenal diri kita lebih lagi, mengenal pasangan kita, orang-orang di sekitar kita. Harusnya sih dengan kita belajar si MBTI ini, kita hidup lebih tahu sebenarnya. Ya sebenarnya nggak hidup lebih mudah juga sih, tapi seenggaknya kalau kita melihat nih ya bisa lihat sekitar kita gini, berarti mereka perlunya apa, kita teh bisa tahu gitu Sobat Maestro. Dan tadi nih untuk teman-teman yang sudah join, halo, welcome back gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru banget sekarang join, MBTI, wah gue ketinggalan berapa poin nih? Anda kebetulan ketinggalan 2 poin nih Sobat Maestro ya. Yang pertama tadi ada introvert dan juga extrovert. Yang aspek kedua adalah sensing dan juga intuiting. Nah, intuisi begitu ya Sobat Maestro ya. Nah, kita mau jump in langsung ke aspek yang ketiga ya, Cieni ya, bener gak sih? Yes. Nah, itu dia, silahkan Cieni. Iya, tadi kan kalau kita bicara tentang sensing dan intuisi itu bagaimana kita mendapatkan informasi gitu, cara kita mendapatkan informasi melalui sense ataupun melalui intuisi kita. Nah kemudian setelah itu kan kita perlu yang namanya menimbang dan membuat keputusan. Ya, dan menimbang dan membuat keputusan itu tuh di dalam MBTI juga ada aspek yang mencakup hal ini, yaitu dikategorikannya sebagai tipe thinking dan tipe feeling. Nah itu dia, jadi ada yang mengambil keputusan itu dengan menggunakan thinking, pemikiran-pemikiran, dan juga menggunakan feeling, perasaan. Nah ini bagaimana sih seseorang itu bisa memutuskan itu? Kalau misalnya orang yang memiliki tipenya itu adalah thinking, biasanya cenderung logis, ya orangnya cenderung logis dan konsisten. Nah ini tipenya thinking itu seperti itu. Salah satu cirinya adalah logis dan konsisten. Sedangkan yang feeling itu kebalikannya. Ya, nah ini enggak logis gitu sih. Enggak mikir ini. Yang mana gitu. Enggak konsisten, ACDC lu. Kita wajah aku begitu. Bisa digoyang. Nah, sedangkan kalau yang feeling itu biasanya membuat keputusan itu berdasarkan emosi yang dirasakan, gitu ya, berdasarkan emosi, berdasarkan kata hati, dan juga bahkan kadang-kadang mempertimbangkan kata orang lain gitu. Kalau orang lain gimana ya? Lain gimana gitu. Nah ini yang memang bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan begitu. Ini yang thinking dan feeling ini. Apakah si orang-orang berarti dulu nih. Berarti si feeling ini berarti orang-orangnya jaim ya, Bo ya? Feeling. Antara jaim atau aku mau nanya apakah orang-orang yang pelin-pelan ini termasuk sama feeling atau dia sekedar nggak bisa ambil keputusan aja gitu kan? Membela diri ya. Oke. Iya. Kalau tadi kita dikatakan kalau tinggi itu biasanya konsisten. Kalau pelin-pelan itu bisa berubah-ubah kan. Betul. Berubah biasanya apa? Biasanya yang paling mudah berubah itu ada mood kan. Moodnya berubah, perasaannya berubah gitu. Jadi berdasarkan hari itu tuh moodnya gimana? Baperan Ci. Baperan Cina katanya baperan. Baper. Iya, salah satunya baper. Kalau yang feelingnya yang pilih kemudian juga tidak dikuasai, itu memang bisa jadi indikasinya itu atau kelihatannya itu yaitu tadi baperan, sensian, maksudnya sensi dalam arti sensitif gitu. Bisa jadi seperti itu, dan ngambil keputusan juga ya seperti misalnya nih, saya kembali lagi kalau ke anak-anak sih ya, anak-anak misalnya di sekolah gitu, dia mau mengambil penjurusan misalnya seperti itu kan, biasanya kalau yang thinking dia akan cari data, yang sekarang itu paling banyak kepake itu apa. Nah itu biasanya tipe yang thinking, kepake itu apa ya gitu. Dan aku dari jurusannya IPA misalnya, atau jurusannya IPS. Oke, aku akan ambilnya yang ini karena nanti di masa depan itu kan gini. Kadang-kadang seperti itu kalau ada anak-anak yang nanya gitu ya, kemudian mau ambil apa, dia itu akan lihat nanti itu kan yang akan kepake adalah bidang farmasi gitu misalnya ya, terus bidang ini, bidang IT, bidang apa gitu. Emang kamu suka itu? Itu bisa dipelajari, itu bisa yang penting kepake, nanti aku bisa cari uang yang banyak dari bidang itu. Nah itu biasanya thinking. Kalau yang feeling baliknya, biasanya ya itu memang itu akan apa ya, untuk masa depan itu lebih, misalnya itu lebih menghasilkan, tapi aku nggak suka, aku nggak mau, aku kok pengen jurusan yang ini gitu, karena aku suka. Atau teman-teman aku itu
banyak yang ke sana gitu. Nah itu like dislike-nya kalau yang feeling itu sangat kental gitu. Biasanya seperti itu. Aku feeling berarti teman-teman. Berarti gini, berarti kalau lagi ada soal ujian dengan jawaban pilihan A, B, C, D, E itu gak cocok sama orang yang feeling ya? Kenapa? Kan misalnya kita udah jawab A, kayaknya bener yang C. Itu Ya kan mancing gitu nyampe pelin-pelan banget dia. Ya, terus udah gitu mulai melihat ini, pola atasnya. A, B, C, D, E, B, kurang A, C. bagus. Terus oh ini kayaknya C. Lo nggak belajar udah jelas. Sama ini berarti si orang yang T berarti dia nggak mau ketahuan salah, berarti dia akan tetap konsisten, dia pura-pura dia nggak salah. Bener nggak tuh Cieni? Iya bener Ci. Pengambilan keputusan Cici. Iya, ketika ngambil keputusan biasanya memang seperti itu. Kalau yang thinking itu dia akan berdasarkan untung rugi misalnya ya, kemudian berdasarkan benar salah, kemudian berdasarkan gimana nanti efeknya ke depannya seperti apa gitu. Kayak misalnya aja ya, kalau misalnya tadi kan ada kaitannya dengan misalnya mempekerjakan orang gitu. Nah ini atau kalau mempekerjakan orang oke lah karena lebih objektif ya. Misalnya mempekerjakan orang tuh mau memberhentikan orang. Biasanya kalau orang yang P ketika ini nggak benar kerjanya begini berdasarkan peraturan, oke kamu berhenti. Tapi kalau yang F misalnya akan tapi kasihan ya, nanti gimana anaknya ya, istrinya gimana ya, keluarganya gimana gitu. Nah itu lebih ke arah sana gitu. Meskipun dia kerjanya nggak benar ya udahlah, kasihan siapa tahu bisa dibantu, misalnya seperti itu. Biasanya begitu. Tetap sih ada perlu ada keseimbangan antara thinking dan feeling. Jadi kita tuh nggak bisa yang tadi itu Ekstrim. Iya, ekstrem kiri, ekstrem kanan tadi, nggak thinking banget gitu pun, feelingnya itu ya 100% feeling, 100% thinking ya juga nggak bisa. Karena memang kita masih punya pemikiran dan perasaan. Cuman kalau kita tahu nih, bahwa kita itu punya kecenderungan feeling, kita harus hati-hati gitu. Ketika mengambil keputusan penting, jangan dalam kondisi emosi kita lagi nggak stabil, atau emosi kita lagi something lah gitu. Itu akan sangat fatal efeknya ketika kita tahu nih feeling kita, terus kita mau ngambil keputusan A atau B yang penting di dalam hidup, itu lebih baik diam dulu gitu. Jangan dulu kita ambil keputusan tersebut, kasih waktu dulu, jeda kita supaya feeling kita benar-benar kita kuasai, bukan kita dikuasai oleh emosi kita lah istilahnya gitu. Kalau yang F itu seperti itu, jadi ketika ngambil keputusan penting harus lebih hati-hati. Nah kalau yang thinking itu biasanya berkaitan dengan empati. Kadang-kadang memang yang thinking itu orang suka bilang kayak nggak ada perasaan gitu, nggak ada, kalau ngambil keputusan kejam gitu istilahnya kayak gitulah, karena nggak pakai. Nah itu kita bisa juga untuk untuk kita lebih introspeksi diri kita juga, lebih memikirkan orang-orang itu seperti apa gitu ketika kita ngambil keputusan begitu. Berarti perpaduan yang cukup mengerikan ya Cia, kalau ekstrovert terus udah gitu pakai feeling. Karena dia ekstrovert itu nanti pemikiran orang gimana, terus udah gitu pakai feeling, malas ya gimana ya, nanti kan orang lain sangat mempengaruhi gitu kan. Terus ngacelok lagi mikirnya ya. Gitu Mbah. Tapi dia ekstrovert, sangat imajinasi. Iya, tapi dia ekstrovert jadi dia nggak bisa ngerem. Bener. Iya benar. Itu baru dari keputusan loh, belum dari sisi emosional. Kalau lagi marah, kata orang lu begini, wah udah, itu ngedown banget pasti langsung. Iya, serem ya. Bagaimana tanggapan Ibu Guru? Ibu gurunya yang mana nih? Emang ya. Gimana teman-teman kalau ke apa nih? Udah ya tadi ya kamu F ya? Feeling. Ini mah sebenarnya ya poin ketiga ini nih, kalau menurut Elke ini paling gampang langsung ketemu, gue ini. Dari 1, 2 tadi kan agak bingung pelin-pelan gitu kan. Ayo Cifang. Sering tim di kana 2 nana ge aya. Udah pasti feeling dia berarti pelin-pelan. Cieni ada pertanyaan yang mutakhir nggak supaya si dua-duanya ada ini bisa lebih tebal kemana gitu? Maksudnya gimana? Pengecekan yang lebih pertanyaan yang lebih nonjol ya. Iya, gue tapi nggak enak. Iya, nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan ada yang mana mengarahnya ke feeling, yang mana mengarahnya ke thinking gitu. Biasanya kalau thinking itu berdasarkan
ya berdasarkan ya istilahnya tuh untung rugi, kemudian juga berdasarkan kalau ngambil keputusan itu berdasarkan benar salah, itu paling paling ini benar salah. Kemudian kalau yang feeling itu biasanya apakah itu menyakiti orang lain atau enggak gitu ketika mengambil keputusan. Nah itu biasanya seperti itu. Kalau yang feeling itu lebih ke apa namanya, like dislike lebih Empati ke perasaan. ya, bener nggak sih? Ya empati Ya, juga. Kalau yang thinking itu lebih ke apa ya, pemikirannya itu lebih ke apakah itu benar dan salah gitu. Itu lebih ke arah sana sih, lebih ke itunya. Lebih Hitler, Gitu. Bo. Lebih Hitler. Iya benar-benar. Ya ini penting banget sih ketika kita ini punya ya tadi itu ketika kita feelingnya itu terlalu menguasai ya, emosinya menguasai, ini yang paling penting banget, khususnya dalam hubungan ya, dalam hubungan misalnya hubungan keluarga, entah hubungan ya apa namanya relation lah. Kalau misalnya mau memutuskan hubungan misalnya ya, kalau dalam kondisi emosi itu bahaya sekali gitu. Jadi ketika ada konflik itu lebih baik jangan dulu ngambil keputusan apa-apa gitu. Lebih baik tenangkan dulu, lebih baik ini, karena biasanya feelingnya itu akan jauh lebih menguasai, dan itu biasanya mengambil keputusannya itu nggak pakai pertimbangan sehingga ketika sudah reda, nah di situ baru waduh kemarin tuh kayaknya jangan kayak salah. Iya. Ngomong begitu gitu. Makanya memang kita biasanya kan kalau kita mau marah juga tahan dulu deh emosinya, ngitung dulu mundur sampai 10. Kenapa seperti itu? Itu mereda gitu. Ya itu Cieni, aku menghitungnya sampai 30, Cieni. Kalau sampai 10 mah tetap marah. Sampai 100 udah susah kayaknya. Iya, bisa seperti itu gitu. Ini juga sama sih dalam hubungan ya di rumah juga ya, dengan keluarga, dengan anak, dengan suami istri juga. Ini kalau misalnya kita nggak paham juga ya itu tadi, mungkin kalau misalnya ada yang F-nya tinggi, kita akan bilang kamu mau baperan gitu, padahal mungkin ya memang perasaannya kan memang halus gitu, sedikit aja sudah tersentuh gitu. Sedangkan kalau yang misalnya thinking gitu, itu kan kayaknya nggak apa-apa deh kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kita nggak paham juga bisa jadi saling ini ya, saling nggak enak juga gitu. Ini kalau secara kalau secara gender gitu ngaruh nggak sih, gender mana yang lebih dominannya tadi soal feeling atau itunya? Ya kebanyakan ya, mayoritas memang biasanya perempuan lebih banyak feelingnya gitu. Kenapa? Karena kan ya mungkin berkaitan juga dengan kondisi fisiknya perempuan itu kan memang setiap periodenya juga ada gitu yang berubah-ubah kan, setiap itu yang namanya PMS itu kan, yang namanya ini itu juga pengaruh juga kan kalau di perempuan, sehingga lebih banyak perempuan yang F gitu. Tapi tidak selalu, ada juga yang P, dan biasanya pria itu banyaknya T, thinking, dan ini juga berkaitan dengan pola di dalam masyarakat itu kan. Kalau misalnya anak cowok kecil nangis gitu kan, dibilang cowok tuh nggak boleh nangis gitu kan, betul gitu. Nah itu akan terbentuk juga gitu, secara gender itu akan terbentuk seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi bisa juga sih ada yang cowok juga F gitu, ada yang perempuan juga T gitu, itu juga ada sih. Jadi nggak ada stereotipnya seperti itu, ada. Cuman kebanyakan memang seperti demikian. Satu, pola asuh, kedua juga bawaan kondisi fisik perempuan juga kan yang memang tidak stabil laki-laki gitu. Kalau perempuan ada perubahan-perubahan seperti itu. Berarti sebetulnya kepribadian apanya? Feeling. Gue dominannya feeling dominannya. Feeling tapi ya? masih ada thinkingnya lah. Tapi dominan feeling. Dan juga biasanya begini, kalau yang seni ya, yang seni art gitu, biasanya feelingnya lebih ini sih, lebih halus gitu biasanya. Karena itu. Bisa jadi ya kan? Yang seni gitu. Betul, karena memang lebih ke kehalusan perasaan ya, itu kan memang bawaan gitu, seperti itu. Tapi kepribadian kayak gini tuh kayak dibentuk, sebetulnya bisa dibentuk dari kecil kah gitu, karena ya dari keluarga, atau memang sebetulnya udah bawaan gen dia lahir begitu gitu? Genetik. Itu pertanyaan yang bagus banget. Dari kepribadian itu datangnya dari mana? Itu orang suka bertanya, apakah memang bawaan ataukah itu adalah
bentukan dari lingkungan gitu. Nah ilmuwan pun berdebat akan hal itu gitu, dari mana sebetulnya. Nah pada akhirnya kesimpulannya sih memang awalnya itu bawaan, tapi pada perjalanan berikutnya itu dibentuk oleh lingkungan, yaitu lingkungan pola asuh, kemudian juga pendidikan ya, kemudian pergaulan gitu. Nah lingkungan sekitar itu yang akan membuat kepribadian itu akan menjadi berkembang seperti sekarang ini gitu. Misalnya sudah dewasa ya seperti itu, bentukan-bentukan dari lahir juga dan bentukan dari lingkungan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang orang Jepang kan ada nih, jadi kayak misalnya ngebedain perilaku orang berdasarkan golongan darah nih misalnya, itu ngaruh juga nggak sih, Ci? Ya memang secara ilmiahnya sih saya kira itu memang belum diakui secara ilmiah bahwa itu tuh ada pengaruhnya gitu ya, ada pengaruhnya. Tapi ada tipikal, kalau saya baca bukunya sih tipikal bahwa golongan darah A itu seperti ini, golongan darah B seperti ini, C seperti ini. Ya di Jepang sih dipakai sih memang seperti itu, tapi untuk negara-negara lain apalagi di Western gitu ya lebih ke ya fakta-fakta ataupun juga pengetesan yang ilmiah gitu. Karena kalau itu sih memang secara ilmiahnya memang belum begitu diakui lah gitu. Untuk mengkategorikan orang kepribadian orang berdasarkan itu bawaan ya. Kalau golongan darah kan nggak bisa diapa-apain gitu. Betul. Tapi memang ada golongan darah, misalnya golongan darah A kan yang dengan banyak kriteria yang biasanya kan di Jepang katanya diterima kerja itu kebanyakan golongan darah A gitu. Iya, karena perfect banget Ci katanya. Kalau saya pindah itu Bang berarti. Masih loh, ada masih. bawaan seperti demikian, tapi ya tetap sih kan pada akhirnya ya gimana diasuhnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kemudian juga pola disiplin, pola didikannya seperti apa, itu akan mempengaruhi sih. Gitu. Benar sih, memang ya mungkin bisa jadi salah satu pengetahuan lah, kalau saya sih lebih ke arah sana ya. Tapi kalau kita untuk mengambil keputusan berdasarkan itu apalagi pekerjaan atau apa sih, rasanya masih belum sih, secara umum sih belum. Kalau sama zodiak Ngomong apa Bu? Tapi emang bener lagi yang golongan darah, Iya ada loh. beberapa teman-teman boleh bisa. B, tapi sih udah kayak harusnya B gitu. Hiburan lucu-lucuan nggak apa-apa zodiak, tapi jangan diambil keputusan apapun ya Pak. Jangan dong. Nanti saya bilangin kepala sekolahnya loh Pak. siapa coba? Kenal loh. Ya. Ih, Kenapa seru Kak? ya. Tadi yang golongan darah teman Maksudnya yang golongan darah tuh beberapa kan, misalnya kan emang tuh lagi hits juga kan sebelum MBTI kan. Golongan darahnya yang sampai ada si karakternya juga dibikin juga kan, itu si animasinya itu. Beberapa teman aku juga ada yang misalnya golongan darah B, tapi kok dia nggak kayak B gitu. Terus yang golongan darah A gitu, yang terlihatnya kayak bener-bener perfect banget gitu kan, dia nggak kayak gitu kan. Terus saya sebagai golongan darah AB yang dianimasikan sangat aneh itu, saya nggak seaneh itu kok. Gitu sih, maksudnya kalau menurut aku sih ini lebih lebih applicable, lebih kayak gitu kali ya, lebih kelihatan oh iya bener aku tuh kayak gini gitu. Seru sih ini MBTI, seru. Kita mau jamin lagi tapi waktunya habis ya, timekeeper. Iya. Dikit aja ya. Nah itu dia, kalau udah ngomongin MBTI yang keluar itu harusnya hurufnya 4 Sobat Maestro, tapi kita baru ketemu 3 nih hurufnya ya. Ya kan. Nah kita harus nemuin lagi nih satu lagi supaya lengkap semuanya, tapi nggak sekarang ya Citin ya. Biar penasaran kan ya. Benar. Ini soalnya timekeepernya udah melototin terus Sobat Maestro, soalnya udah harus beres gitu kan ya. Tapi singkat aja kali, ada bocoran sedikit nggak sih Cieni? Singkat sedikit aja. Ya ini aspek yang terakhir itu adalah judging dan perceiving ya. Ini berkaitan dengan bagaimana sih cara kita menyikapi dunia sekitar kita gitu, dunia luar kita itu dengan apakah dengan penuh ketegasan, penuh kemandirian, teguh pendirian gitu, atau sebaliknya yang fleksibel, adaptif,
seperti demikian. Ya, ini juga salah satu aspek yang sangat penting dalam kita berinteraksi di lingkungan kita, begitu. Wah, ini yang aspek terakhir nih jadi kayak melengkapi banget ya, jadi kayak ngebungkus banget semua ya. Tidak boleh dilewatkan Sobat Maestro. Tapi kita bakalan ngobrol tentang aspek keempat ini dan si aplikasinya kali ya Pak Prot ya. Iya benar banget. Pokoknya segala fenomena-fenomena bakal kita kupas tuntas. Oh ya dong. Bakal kita tunggangi. Kan fenomenanya dicobain dong ya kan. Iya. Akan kita kuak semuanya. Iya. Pilihlah yang cocok dengan Anda. Iya. Oh jadi belum cocok? Ya udah cocokin aja. Cocokin aja. Terima dia apa adanya. Bener nih Sobat Maestro. Jadi kita bakalan kupas tuntas semuanya, belajar bareng lagi dan di Lady Stock pastinya ya setiap hari Jumat jam 3.15 sore. Iya. Nanti ketemu lagi bareng sama Elke, Cifang, ada Cicewe, ada Ci Titin juga, ada Pak Prot kita Ricky Hans dan nama Cieni lagi ya. Asik. Oke, terima kasih ya Cieni sudah hadir hari ini. Wah, terima kasih lagi. Nanti ditunggu lagi sesi berikutnya ya, Cieni. Ya, kerjain PR-nya ya, guys. Oke, baiklah. Terima kasih juga untuk semua Sobat Maestro yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Bye.